Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad as-sahiman natiqa bid-dad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Bapak Ibu, kalau baca surat An-Nisa ayat 21, waqad akhazna minkum mitsaqan ghalizah, sungguh istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang teramat berat. Jadi akad nikah ini Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran disebut perjanjian yang teramat berat. Misalkan ghalizah namanya. Kata misalkan ghalizah ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran. Pertama ketika menyebut janji Allah dengan para nabi. Yang kedua ketika menyebut janji Allah dengan Bani Israel, umat Nabi Musa. Dan yang ketiga janji akan nikah. Apa maknanya? Orang yang melakukan janji akad nikah ini akan berpotensi jadi salah satu dari 2 keadaan. Ada kalanya dia seperti para nabi yang surganya paling tinggi kalau dia bisa menunaikan janji pernikahan dengan baik. Atau ada kalanya dia akan seperti Bani Israel yang dimurkai oleh Allah ketika dia tidak bisa menjaga janji dengan baik. Itu kenapa Nabi mengatakan abghadul halal minallahi at-talaq. Kalau ada pekerjaan halal tapi paling dimurkai oleh Allah, itulah perceraian. Kalau ada pekerjaan halal yang paling dimurkai Allah, itu perceraian. Orang yang bercerai itu dimurkai oleh Allah walaupun halal. Karena itu Bapak Ibu, ya, ibu-ibu ini kalau ada ya mungkin apa-apa makin hari makin menjengkelkan, harus sabarlah ibu-ibu, ya, bertahanlah. Karena kan bapak-bapak ini kan makin ujung makin menjengkelkan ya ibu-ibu, maka bertahanlah ibu-ibu, ya. Jangan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Karena kata Nabi begini ibu-ibu, ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa uzur, Allah haramkan mencium aroma surga. Bukan masuk surga ibu, diharamkan Allah, ya. Mencium aroma surga yang jarak ciumnya itu dari 40 tahun perjalanan. Itu pun diharamkan perempuan yang minta cerai pada suaminya. Itu ibu-ibu. Jadi sama-sama aja ibu-ibu, tahan, tak kelamu gitu ya. Nah, kalau 50 tak kelamu gitu. Ibu tahu siapa wanita yang pertama melihat surga? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu wanita pertama yang melihat surga. Dan itu diceritakan di surat At-Tahrim ayat ke-11. Kenapa istri Fir'aun yang pertama melihat surga, bahkan dia menjadi pemimpin wanita di surga kelak? Karena dia bersabar dapat suami Fir'aun. Suaminya Fir'aun itu karena lapak, karena sifat, karena bijak, dia hanya berdoa setiap kali berangkat suaminya. Dia berdoa, doanya diabadikan di surat At-Tahrim itu, Rabbi bnini 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah saya istana di surga, ya Allah. Nah, jadi ibu-ibu kalau kena serengi dapat capit bocor. Ya Allah, ya, bangunkan saya istana di surga. Insya Allah ibu dibangunkan istana di surga. Pokoknya ibu pulang ibu apa doa tuh. Asa kena serengi dapat baca tuh. Asa kena serengi baca tuh. Paling apa kalau tanya kan, baca tuh. Ibu jawab saya doa istri Fir'aun. Ya bapakku tahu juga bahwa ada laki-laki yang begitu. Nah begini, karena perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena itu Allah memberikan aturan yang sangat jelimet bagaimana rumah tangga ini dijalankan dengan baik. Tidak sedikit ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tata cara bagaimana membangun rumah tangga agar tidak oleng kalau ibarat kapal yang berlayar di lautan lepas.
Ada di surat Al-Baqarah mulai ayat 221, ada di surat An-Nisa 34, 35, ada di surat Al-Alaq. Nah, saya akan sampaikan satu surat saja, ini khusus untuk kedua mempelai, surat An-Nisa ayat 34, 35. Mudah-mudahan ini bisa jadi tuntunan. Kalau nanti lupa, baca lagi ayatnya. Satu, apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu Allah SK-kan sebagai pemimpin di rumah tangga. Ibu-ibu harus paham, kami ini bapak-bapak, suami-suami, Allah yang menetapkan kami pemimpin. Dan ibu sehebat apapun di luar rumah, walaupun ibu profesor, gubernur, menteri, begitu dalam rumah ibu bawahan. Suara ibu tidak boleh lebih keras dari suara bapak. Jangan nyuruh-nyuruh kami ini. Boleh. Karena ibu-ibu lama-lama sih menyuruh. Ya kan? Kadang kalau ada kerajo dia sebut boleh cek lain. Kalau ibu-ibu kau situ, angkat kompaan. Kecil dapat cek tak perintah ibu, jangan menjawab. Ada ibu sebagian situ. Kami ini pemimpin ibu, ya. Makanya coba Bapak Ibu baca surat Yusuf, cerita Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Apa kata Yusuf? Saya lihat 11 bintang, matahari, bulan. Itu metafor dalam keluarga Bapak Ibu. Bintang itu anak-anak, matahari itu ayah, suami, bulan itu ibu. Matahari kalau muncul, bulan menghilang, bintang menghilang, itu sifatnya itu. Ibu kalau kami mengecek di rumah itu antuk. Jadi ibu dominan di rumah itu, tak boleh. Nah, karena kami pemimpin, Allah pilihkan. Ya, kenapa kami jadi pemimpin? Kata Allah satu, bima faddalallahu ba'dahu ala ba'din. Karena laki-laki diberikan banyak kelebihan yang tidak diberikan pada perempuan. Satu, kelebihan fisik kami ini, fisik kami kuat. Kami diciptakan dari batu bata. Allah sebut begitu, wa khalaqnal insan min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari batu bata. Itu maka kami kari, badan kari, otot kari, amok kari, kepala kari. Pokoknya apa-apa kok jadi gua lagi tahu dak mu loh. Itu kari. Misalnya Pak Bodo, coba dia percaya Pak Bodo. Itu ibu kecil tak kemari lalu orang beralih itu macet di situ. Lagi siapa? Tunggu dulu. Ya. Macet waktu aku dah menggali macet aku yang ngecet deh. Kau mengecet deh aku dari kecil tadi batang kaya ke siapa turun kau lah. Karena kami ini pemimpin, kami dari batu bata. Ibu harus paham itu. Kalau apa yang karyamu asli apa tuh dari batu bata. Kalau ibu dari tulang rawan, lembut, lunak, gitu. Kelebihan kedua, kami diberikan akal yang banyak. Itu makanya laki-laki ini kata Nabi diciptakan dengan 99 akal, 1 nafsu. Ibu-ibu 99 nafsu, 1 akal. Cuma kok kanda ibu udah sudah 99 kanda, 1 akalnya yang berbanding. Cuma kok asa kapasa balik baju, asa kamu balik baju, balik be baju panjang. Ya. Itu penyakit ibu. Karena nafsunya 99 akal cie. Kalau kami, baju kami itu baru itu nilai ibu bagiannya tuh. Karena kami ada baju. Itu lemari itu kok aku 8 pintu, 8 petak, 7,5 petak baju ibu. Setengah petak baju kami. Emang itu buktinya ibu-ibu itu kandangnya banyak. Dan itu apa-apa harus paham. Waduh ibu-ibu kandang panjang itu asli ibu-ibu tuh. Memang itu ibu-ibu kandangnya banyak. Itu kok jadi tambah aja ya lah cie. Kok ada orang menambah aja. Kami diberikan kelebihan akal kami banyak. Itu kenapa hak cerai tidak dikasih ke ibu-ibu. Ibu menceraikan kami tidak akan terjadi. Kenapa? Hak cerai dikasihkan ke kami suami-suami.
Kenapa hak cerai yang dikasihkan ke ibu-ibu? Untungnya ke ibu-ibu hak cerai, kalau ibu-ibu jadi budak hari ini kan. Tidak usah bantah, kami kali-kali tandak seribu. Untung oleh kami masih hak cerai, sehingga kalau bercakap kami di orang rumah, kami kalau rumah pe manung-manung lu. Jadi kalau apa-apa manung tapi jalan sudah bercakap. Nah, yang kedua, Allah kasih kami pemimpin karena wabima anfaku wajib kasih nafkah. Kami wajib kasih nafkah. Kalau tidak kasih nafkah kami berdosa Bapak dan Ibu. Itu kenapa laki-laki wajib bekerja. Nah, istri tidak ada tugas lain. Fasalihatu qanitat hafizat. Perempuan tugasnya satu saja, patuh taat pada perintah suaminya. Tidak ada boleh bantah. Ibu tidak boleh apapun pekerjaan, apapun yang ibu lakukan harus seizin kami. Nah, tidak boleh, tidak harus izin. Tugas ibu patuh, tidak boleh bantah. Selama ada wasiat. Ibu kalau pai-pai arisan tuh ngecek, tidak pai-pai je. Tanya Pak, ambo ada acara arisan sampai jam berapa siapa? Sampai jam 2 balik, boleh pulang deh. Kadang ibu kalau sudah jam 1 balik, jarak langsung lo ke mall. Tidak bisa ibu harus pakai SPPD baru. Bisa SPPD lama pakai dong. Izin. Ibu pergi ke masjid pun minta izin. Ibu salat ke masjid berjamaah minta izin. Pak, dan ke masjid ya. Kalau apa ngecek, dan saya ke masjid dah cakap ada masjid. Nanti, tidak ada cerita itu. Ibu tugas ibu jaga diri ibu, harga diri ibu jaga. Tidak boleh kemana-mana kalau tidak ada izin suami. Bahkan ibu Masya Allah patuhnya ke suami. Ibu puasa jadi maksiat. Coba bayangkan Pak, puasa itu kata Nabi, siapa yang puasa 1 hari dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ada orang puasa dapat maksiat masuk neraka. Kenapa? Tidak minta izin ke suami. Ibu kalau kamu puasa, saya mengecek malam tu, Pak, dia puasa besok dia, aku saya saja puasa ni. Masa jadi itu pertanyaan, tu dia ini bela kalau bekerja setelah menikah minta izin, tak boleh di luar izin. Kalau bekerja minta izin, harus minta izin. Sampai jam berapa? Sampai jam berapanya pulang sesuai dengan kesepakatan. Gaji lapor. Itu aturan agama tuh. Jadi ibu saya ngangkat pinggang semua gaji dia tuh bisa. Ibu tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki milik suami sekarang. Maka kalau ibu gaji, lapor juga gaji itu Pak, gaji yang belum tinggi. Pak gaji yang mau Pak setor. 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 Man setor gaji kan kami itu, kami rem melanjut ibu. Kalau ibu pikir api langsung ibu rumah. Tuh. Maka setor. Kecuali kalau suami yang mengerti agama, malu dia melihat istrinya bekerja. Malu dia melihat istrinya bekerja. Dan diserahan dia apa kawan dari ujung rambut sampai ujung kaki ditanggung ini lo pakai laju bukan bawah. Malu kita. Tapi kalau ada minta setor itu, misalnya. Dia nak buat dosa, nak buat tu siap-siap sekali pun sudah buat. Itu ya. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa terlalu panjang karena waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.